Kakak, Kak Onda. Kak Nini. Kakak ini sekarang lihat nih udah jam berapa kakak? Aku cariin kakak lo dari tadi. Emang ada apa ya kak? Kan pagi ini kita mau ibadah sekolah minggu kakak. Kita berdua tuh mau menyapa adik-adik sekolah minggu. Kak sekarang hari Minggu kak. Iya kakak tuh. Kakak ampun udah ditungguin tuh sama adik-adik sekolah minggu kak. Aduh aku sampai lupa kak kalau hari Sih, Minggu. kakak. Ih aku nggak semangat kak. Aduh kenapa kak? Ya aku bosen di rumah kak. Kerjanya begini-begini aja. Makan, tidur, tik-tikan. Makan, tidur, tok-tokan. Itu aja. Aduh kakak aja harus semangat kak, semangat hari ini kita harus menyapa adik-adik. Ini sekarang hari Minggu. Kakak semangat dikit kak, semangat. Iya deh kak, aku semangat deh kak buat Tuhan deh. Kita sapa adik-adik dulu ya kak. Oh oke. Udah siap? 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Semangat kan kalian? Apa kabarnya? Ih itu ada yang udah cantik, udah ganteng kak, udah Iya, mandi, udah Tapi, wangi. Kak, lihat masih ada yang pakai baju tidur tuh kak. Iya. Masih ada yang tiduran tuh kak. Piyama ya kak. Tapi kan yang penting hatinya udah siap kali kak. Kakak, aku supaya kakak semangat, adik-adik sekolah minggu di rumah semangat, aku punya satu lagu kak buat kakak, buat semuanya. Lagu apa ya kak? Lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Kakak Oh siap bagus nyanyi? tuh kak. Iya. Kita Iya. nyanyi. Oke. Oke, adik-adik di rumah siap? Siap ya adik-adik. Oke, musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gimana kakak? Udah semangat? Udah kak, udah bahagia hatiku Bener kak. kan? Dengerin lagu sekolah minggu tuh bikin hati kita semangat Bener kak. Oke. Kakak. Tapi kakak belum ganti baju. Oh iya kak, aku malu. Aku ganti baju dulu ya kak ya. Oke. Bantuin dong kak. Oke, siap. Oke. Wah kakak, aku sudah rapi, sudah wangi. Nah, gitu dong, udah mandi ya yang pasti. Iya dong, Kak. Ya udah, jadi udah siap ikut ibadah ya kak. Siap. Tapi temanya apa kak? Ya, tema kita hari ini adalah Allah berjanji menyertai. Oke, bagus ya. Kak Ninis, Ya. kalau kakak bangun pagi-pagi, hal pertama yang kakak lakukan apa? Kalau aku nih kak ya, bangun tidur, aku terus langsung lipat tangan, terus aku berdoa kak. Waduh, hebat. Terus setelah itu kak, amin, aku gini kak. Kenapa kak banjir? Bukan kak, biasa kak, dari HP. Ya ampun kakak, ya ampun, kok sama kak? Oh ya. Kalau adik-adik gimana? Adik-adik di rumah? Pasti kayak gitu juga kali kak ya. Kayaknya. Tapi kan yang penting diawali dengan doa, ya kan ya Betul kak. kak. Oke, jadi sekarang kita awali ibadah kita dengan berdoa ya Benar kak. sekali kak. Adik-adik semuanya berdoa ya. Yuk, Oke, lipat tangannya. tangannya, tutup Tundukkan matanya. Ya. tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi istirahat kami tadi malam. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bangun pagi, untuk ikut beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah online. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua masing-masing dari rumah kami. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, dengar Kak. Apa sih kakak? Aku nggak dengar apa-apa. Ih, kakak halu banget sih. Bukan dengar di sini, dengarnya di sini, di dalam hati. Suara Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oh ya ampun. Kirain apa kak? Ya, maaf kak. Gini kak, aku ada lagu nih kak yang persis banget dengan tadi kakak tuh dengar suara Tuhan gitu ya. Apa itu kak? Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya iya benar, cocok kak kan? Yuk musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kak, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan nih kak. Oh gitu kak. Udah Siapa siap? sih yang mau memberikan cerita Alkitab hari ini? Pengen tahu nggak? Pengen dong kak. Hari ini yang cerita adalah Kak Oni. Oh Kak Oni. Iya. Kalau gitu kita hadirkan aja dia ke sini, kita tarik dia ke sini kak. Oke, boleh. Kita tarik ya kak, berdua ya kak. Oke. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita lanjutan dari Pak Pendeta minggu lalu. Nah, sekarang sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Sekarang kakak Oni yang pimpin ya doanya. Adik-adik di rumah tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa untuk memulai cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, walaupun melalui online Tuhan, melalui komputer, melalui handphone dari rumah. Tapi biarlah Bapa kami boleh mendengarkannya dengan penuh keseriusan dan dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, oleh karena kemurahan Tuhan, Musa yang waktu itu dia diangkat oleh putri Firaun dari sungai Nil sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Nah dia ini tinggal di istana. Dia tinggal di istana yang megah, dimana semuanya udah tersedia. Tapi menurut adik-adik, apakah si Musa ini senang tinggal di istana? Nah, ada yang tahu jawabannya apa? Tidak, dia tidak senang tinggal di istana walaupun tiap hari dia bisa bertemu dengan Firaun. Dia bisa bertutur kata dengan Firaun, dia bisa ngobrol bebas dengan Firaun.
Tetapi itu tidak menyukakan hati Musa. Musa tidak senang dia tinggal di istana Mesir. Walaupun dia tinggal di istana, dia tetap memikirkan saudara-saudaranya yang dari Israel. Nah, waktu dia ingin melihat saudara-saudaranya yang sedang melakukan pekerjaan berat di sana atau kerja paksa. Tiba-tiba saat Musa jalan, dia melihat saudaranya orang Israel disakiti oleh orang Mesir. Nih, dia disakiti oleh orang Mesir. Kemudian, apakah Musa suka? Nah, Musa tidak suka. Kemudian Musa melihat ke kanan, ke kiri nih ya, di ayat yang ke-12. Dia melihat bahwa tidak ada orang nih yang melihat dia melakukan. Nah, kemudian saat dia melihat saudaranya yang orang Israel ini disakiti oleh orang Mesir, apakah dia diam saja? Tidak, adik-adik. Dia, Musa, melihat ke kanan, ke kiri. Dia melihat apakah ada orang lain yang melihat peristiwa ini. Nah, ternyata di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tidak ada orang yang melihatnya. Akhirnya Musa, karena dia tidak suka saudaranya yang orang Israel ini disakiti, akhirnya dia menyakiti orang Mesir itu. Dia memukul orang Mesir itu sampai orang Mesir itu meninggal. Nah, apakah perbuatan Musa ini patut dicontoh? Kadang kita seperti itu, kadang karena tidak ada orang yang melihat kita, papa mama tidak melihat kita, kadang kita suka bermalas-malasan. Bahkan kadang kita juga suka mencuri uang atau mencuri punya teman karena merasa tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian karena dia sudah membunuh orang Mesir itu yang menyakiti orang Israel, nah Musa ini ketakutan karena dia pikir, aduh jangan-jangan Firaun sudah mengetahui perbuatannya. Nah, terus akhirnya Firaun mendapat informasi. Dia mendapat informasi dari orang-orang di sekitarnya bahwa Musa ini telah menyakiti orang Mesir. Kemudian Raja Firaun kecewa sama Musa karena menurut dia anak yang sudah dia didik, anak yang sudah dia asuh dari kecil, kenapa bisa menyakiti orang bangsanya, orang Mesir. Akhirnya karena Musa ketakutan, karena dia merasa, aduh jangan-jangan Firaun akan mengejar dia. Nah, akhirnya dia pergi dari istana. Ada yang tahu adik-adik dia pergi kemana? Nah, Musa melarikan diri, dia pergi ke suatu tempat yang namanya Tanah Midian. Nah, dia pergi ke sana. Dia pergi ke Tanah Midian, dia menjadi orang asing. Dia tidak punya keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Nah, tapi Musa yakin pasti dia akan disertai oleh Tuhan. Akhirnya dia tetap ada di tanah Mesir, di tanah Midian. Kemudian saat dia di tanah Midian, dia melihat ada perempuan-perempuan, 7 orang perempuan sedang beternak atau sedang mengembalakan domba-dombanya. Nah, tapi saat perempuan-perempuan ini dia mengembalakan domba-dombanya, ada gembala lain nih. Ada gembala lain yang mencoba mengusir atau mengganggu si perempuan-perempuan yang sedang melakukan gembala kambing dombanya. Nah, kemudian apakah Musa diam saja? Apakah dia tidak peduli akan perempuan-perempuan ini yang disakiti? Musa sudah menolong perempuan ini, akhirnya perempuan-perempuan itu balik ke rumahnya. Kemudian dari papanya menanyakan, loh kenapa kalian sudah pulang? Nah, akhirnya mereka ceritalah kalau mereka sudah dibantu. Nah, bapaknya akhirnya menyuruh anaknya ini untuk memanggil Musa untuk makan bersama dengan mereka. Kemudian akhirnya Musa tinggallah di rumah Imam
Yitro. Nah, Musa tinggal di rumah Imam Yitro. Kemudian Musa akhirnya diberikan oleh Imam Yitro anaknya untuk menikah dengan Musa yang bernama Zipora. Akhirnya setelah Musa menikah dengan Zipora, Musa tinggal bersama dengan Imam Yitro dan dia hobi sekali mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Nah, suatu waktu saat dia mengembalakan kambing domba mertuanya, kambing dombanya Imam Yitro, dia mengembalakannya di mana? Dia mengembalakannya di Gunung Horeb. Gunung Horeb ini juga dikenal sebagai Gunung Allah. Nah, kemudian saat dia mengembalakan kambing dombanya Imam Yitro, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Nah, dalam nyala api yang keluar dari semak duri atau rumput-rumput. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri ini menyala ada apinya. Kemudian akhirnya apa yang Musa lakukan? Musa makin mendekat, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi, apa yang dilihatnya. Mengapa semak belukar ini atau rumput-rumput ini tidak terbakar? Nah, kemudian ketika dilihatnya dan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa makin mendekat kepada semak belukar ini atau kepada rumput-rumput ini, maka berserulah Allah. Dia memanggil, "Musa, Musa." Kemudian, apakah Musa diam saja? Tidak. Musa langsung berkata, "Ya Allah." Nah, Musa langsung berkata, "Ya Allah." Lalu, Tuhan berfirman kepada Musa. "Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab di tempat kamu berdiri itu adalah tempat yang kudus." Lalu Musa, dia tidak pikir-pikir lagi, dia langsung melepaskan kasutnya atau sepatunya. Nah, kemudian Tuhan Allah berfirman lagi. Nah, adik-adik, kita lihat di ayat 10. Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Tuhan bilang begini, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Lalu adik-adik tahu apakah Musa langsung mengiyakan? Tidak. Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian lalu firman Allah kepada Musa, "Bukankah aku akan menyertai kamu? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini juga." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Nah, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Begini kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu." Jadi Musa juga awalnya dia sempat ragu, dia tidak percaya diri, dia merasa, siapa aku Tuhan yang harus membawa saudara-saudaranya atau orang-orangnya itu keluar dari bangsa perbudakan. Dan Tuhan bilang tadi apa? Tuhan yang akan menghadap kepada Firaun. Tapi Tuhan yakinkan lagi Musa. Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan menyertai Musa. Dan Tuhan berkata bahwa aku adalah aku. Dan firman-Nya berkata lagi kepada orang Israel itu, akulah aku yang akan mengutus aku kepadamu. Nah, jadi adik-adik, kita harus belajar bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Musa saja dia janji untuk disertai, apalagi dengan kita.
Nah, sama seperti nama gereja kita nih. Nama gereja kita adalah Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Artinya Tuhan Allah beserta kita, beserta kakak Oni dan beserta adik-adik di rumah juga. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, kita baca ayat hafalan kita dari Yesaya 41 ayat 13. Nah, kita buka, kalau dibuka ya di Alkitab ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, coba sekarang kita ganti kata ganti mu dan engkau, kita ganti nama masing-masing ya. Nah, contohnya nih, ganti munya dan engkaunya dengan nama kakak Oni. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah Oni memegang tangan kanan Oni dan berkata kepada Oni, janganlah takut, akulah yang menolong Oni. Nah, jadi adik-adik harus ingat dan harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saya tidak. Apalagi di saat masa-masa seperti ini, ingat selalu Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Mbak, kakak, Kak Onda, kakak tuh ngapain? Emang kenapa sih kakak, ngapain sih? Aku tuh merenungkan cerita Kak Oni tadi, Kak. Emang kakak ngerti? Ngerti sih. Ya udah, tadi kakak intinya apa Kak yang dari cerita Kak Oni tadi Kak? Bahwa Ayo. Allah kita itu baik, Kak. Dia selalu menyertai kita walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kayaknya betul kita banget, sedih, Kak. tapi Tuhan tuh sebenarnya tidak meninggalkan kita, Kak. Betul banget Kak. Oh, pinter banget adik-adik di sekolah minggu ngerti semua kan apa yang diceritain Kak Orni ya. Jadi harus yakin ya bahwa Allah menyertai. Bahwa Allah berjanji menyertai. Iya, Oke? betul. Ya. Nah kakak, sekarang nih kita waktunya mau persembahan nih Kak. Oh gitu, Kak. Hmm. Pakai kantong persembahan ya? Enggak Kak, kan sekarang lagi nggak bisa persembahan langsung Kak, kan nggak Oh, boleh ke gitu. gereja Kak. Kalau gitu ke kantongku aja ya, Kak? Enggak Kak, enggak. Iya, maaf, Kak. Jadi gini Kak, kita kalau mau kita persembahan, kita bisa transfer Kak di gereja tuh. iya. Kita ada rekeningnya. Mana nomor rekeningnya, Kak? Hah? Nomornya di mana ya? Sini nih Kak. Kak di bawah Kak. Nih, Oh Kak. iya, oh iya, Ini. iya. Terus nanti kalau udah persembahan nih Kak, udah masuk, udah transfer, jangan lupa dikonfirmasi Kak. Konfirmasi. Kemana, Kak? Ke sini lagi Kak. Nih, Kakak di bawah Kak. Oh iya, iya. Ini, Oke, ke sini ya, Kak. Iya, Ya. betul. Nah, kalau gitu ada satu lagi, Kak. Apa tuh? Ada gerakan berbagi kasih melawan COVID-19 dari gereja kita, Kak. Itu untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi ini, Kak. Kan kasihan, perlu dibantu. Kita harus sharing is caring, Kalau Kak. mau bantu gimana Pak? Nah, kita kirim ke nomor rekening ini. Mana Kak? Sini, Kak, di bawah. Oh. Ya, di Oke, bawah. biasanya di samping Kak. Iya. Terus nanti kalau sudah kirim, sudah ditransfer, tolong dikonfirmasi ke nomor telepon di bawah ini, ya Iya, Kak ya. ini ya, Kak. Sini Kak. Kak, Nih, Kakak, ya. oh ya. Iya. Salam dulu. Iya, Kakak masih muda sih. Kakak kita baru 18. Oh iya, saya 20. Plus. Oh iya. Kan ini kita pindah tempat yuk. Oh, ayo. Yuk. Kenapa sih Kak? Bau harum nggak? Hmm, Kayak bau-bau kue gitu, Kak. jangan-jangan ada yang ulang tahun nih Kak. Iya, kayaknya dari rumah yang ulang tahun deh, Kak. Iya benar. Kalau gitu kita mau ngucapin nih Kak, kasih hadiah buat yang ulang tahun nih Kak, yang ulang Periode tanggal Iya. berapa aja tuh, dari Kak? yang ulang tanggal tahun?
3 Agustus sampai tanggal 9 Agustus. Ya, kita mau kasih 2020. hadiah nih. Apa tuh Kak? Hadiahnya kita nyanyiin aja. Oh tahu lagu Happy Birthday to you gitu ya Kak ya? Bukan. Oh bukan ya Kak? Ayat Alkitab Kak, dari ayat Alkitab Dari ayat Alkitab. Apa tuh, dari Kak? Amsal 3 ayat 16. Wah luar biasa banget. Yuk kita nyanyikan. Ya, adik-adik yang di rumah yang nggak ulang tahun kasih semangat ya dengan ikutan nyanyi ulang tahun. Yang ulang tahun juga boleh ikutan. Iya nyanyi. biar yang ulang Oke? tahun tambah gembira, tambah enjoy, seneng ya. Betul. Siap? Kita nyanyi ya. Musik. Kak Ninis, Ya. ada satu lagi hadiah buat adik-adik yang berulang tahun. Apa tuh? Kue Kak. Bukan kue. Oh, apa tuh? Tapi ucapan yang paling manis buat adik-adik yang berulang tahun. Oh. Yuk kita ucapin sama-sama yuk. Oke. Teman-teman yang di rumah juga ucapin ya. Iya. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak, ibadah kita kan udah mau selesai nih. Tapi Ah. masih ada yang kurang loh Kak. Ada yang belum kita lakukan. Apa Kak? Tok-tokan. Bukan kan? Tadi kita udah persembahan. Persembahan. Terus apa lagi tuh? Memuji nama Tuhan. Udah Nyanyi-nyanyi dengerin gitu firman ya. Tuhan. Ah. Ya, udah yang ulang tahun Kak. Oh Tadi udah iya, kita nyanyiin. udah diselamatin juga loh, Iya, Kak. Satu yang kurang Kak. Kita belum doa syafaat. Ya, Benar. oke. Kita mau doa syafaat nih Kak. Doa syafaatnya dipimpin sama siapa Kak? Sama Kak Oni. Oh oke, sama Kak Oni ya Kak. Ah. Oke, sama Kak Oni. Jadi adik-adik siapkan diri ya. Gimana Kak kalau berdoa Kak? Lipat tangan, tangan. tutup mata, hati dan pikirannya Boleh hanya tiduran, pada Kak? Tuhan. Nggak boleh Kak. Duduk ya, Kak? Iya dong Oke, Kak. oke. Siap. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau berjanji untuk menyertai kami dan menolong kami Tuhan. Engkau berjanji untuk tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan di dalam masa kesusahan kami, di dalam masa kesenangan kami. Engkau selalu berjanji untuk menyertai kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang tadi boleh kami dengar, yang boleh kami baca juga tadi Tuhan di Alkitab, itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah, yang sedang terbaring sakit. Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Biarlah tangan pertolongan-Mu Tuhan boleh menyembuhkan teman-teman kita, adik-adik kita, ataupun kakak-kakak sekolah minggu kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami. Tuhan, tidak terasa sudah mau hampir 6 bulan kami melakukan belajar online. Mungkin kami saat ini sedang merasa bosan, sedang merasa jenuh, karena kami hanya di rumah saja Tuhan, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru-guru kami. Tapi Tuhan tolong biarlah kami tetap boleh rajin untuk belajar dan boleh melakukan yang terbaik Tuhan, karena untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama, kakak adik, dan keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindungi ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang saat ini Tuhan, di mana jumlah kasus virus corona ini Tuhan semakin hari semakin meningkat.
Tapi Tuhan tolong Bapa, biarlah kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu, kami boleh mendapatkan mujizat dari-Mu Bapa, sehingga kami boleh melalui masa-masa ini Bapa. Biarlah Tuhan di masa-masa susah ini kami juga boleh selalu percaya dan selalu berserah kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan tolong Pak Pendeta, Tuhan juga tolong majelis jemaat, Tuhan juga yang tolong kakak sekolah minggu, dan siapapun Tuhan yang boleh membantu di gereja kami Bapa. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun melalui online. Biarlah Tuhan kami boleh selalu penuh dengan sukacita dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, sekarang kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ibadah ini sudah selesai, berjalan lancar. Yuk kita nyanyi ya Kak, kita nyanyi lagu. Adik-adik semua nyanyi ya di rumah. Kita nyanyi lagu Bapa terima Semua kasih. berdiri ya Kak? Ya, semua berdiri. Berdiri, lipat tangannya, kita posisi berdoa ya nyanyi ini. Oke, kita nyanyi Bapa terima kasih. Sedih Kak. Kenapa? Soalnya ibadahnya udah selesai. Tenang aja Kak, ya adik-adik semua nih di rumah. Minggu depan kita masih bisa ketemu lagi ya. Tetap Kak, tetap ikutin ibadah sekolah minggu secara online meskipun di rumah. Tetap semangat karena Tuhan Allah selalu menyertai kan Kak. Yes, tetap sukacita. Oke, sekarang kita mau pamit nih Kak. Buat adik-adik sekolah minggu di Yuk rumah. sama-sama kita Oke, ucapkan. sama-sama. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.